Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah inspiratif. Semoga kisah ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua untuk berjuang menjalani hidup yang singkat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, takut keburu kiamat, langsung aja ini dia kisahnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Ia adalah seorang janda yang kehilangan suaminya, Rahman, dalam sebuah kecelakaan tragis setahun yang lalu. Rahman adalah seorang nelayan, dan malam itu, badai besar menghantam perahu kecilnya hingga tak tersisa. Kabar kematiannya tiba seperti petir di siang bolong, meninggalkan Siti dan anak mereka yang baru berusia 4 tahun, Aiman, dalam kesedihan yang mendalam. Setelah kepergian Rahman, kehidupan Siti berubah total. Rumah kecil mereka yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi dan dipenuhi rasa kehilangan. Siti harus menjadi satu-satunya pelita bagi Aiman, meskipun ia sendiri hampir tak mampu berdiri. Setiap pagi, Siti bangun lebih awal untuk mencuci pakaian di sungai bagi tetangga-tetangga yang mampu membayarnya. Upahnya kecil, tetapi cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya. Meski tubuhnya lelah, ia selalu berusaha memberikan senyuman pada Aiman, walau hatinya remuk. Namun, cobaan hidup tak berhenti di sana. Suatu hari, Aiman jatuh sakit, tubuhnya panas, dan nafasnya tersengal-sengal. Siti membawa Aiman ke puskesmas terdekat, tetapi obat yang diberikan tak mampu menyembuhkan anaknya. Dokter mengatakan Aiman membutuhkan pengobatan di rumah sakit besar di kota. Siti hanya memiliki uang receh yang ia simpan dalam kaleng bekas. Dengan hati hancur, ia menjual kalung pemberian Rahman, satu-satunya kenangan yang tersisa darinya. Kalung itu dijual pada harga yang jauh di bawah nilainya, tetapi Siti tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah menyelamatkan Aiman. Di rumah sakit, Siti menemani Aiman setiap malam. Ia tidur di lantai beralaskan tikar usang, sementara Aiman terbaring lemah di ranjang. Siti terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar memberikan kesembuhan untuk anaknya. Tetapi, takdir berkata lain. Aiman menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Siti, sambil berbisik, "Ibu, aku mau ketemu ayah." Jeritan Siti memenuhi ruang rumah sakit. Tangisannya adalah tangisan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Kini, ia bukan hanya seorang janda, tetapi juga seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Sepulang dari rumah sakit, Siti duduk di depan rumah kecilnya yang kini terasa terlalu luas dan kosong. Hatinya hancur berkeping-keping, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus hidup, meskipun hanya sebagai kenangan bagi Aiman dan Rahman. Di malam-malam sunyi, Siti sering menatap langit, membayangkan suaminya dan anaknya bersatu di tempat yang lebih baik. Meskipun ia hidup dalam kesepian, ia percaya bahwa cinta mereka tidak pernah benar-benar hilang, melainkan abadi dalam ingatannya. Beberapa bulan setelah kehilangan Aiman, hidup Siti perlahan kembali seperti semula. Ia terus bekerja mencuci pakaian dan menjahit pesanan kecil untuk mencukupi kebutuhannya. Namun, keberanian dan ketegarannya menarik perhatian banyak pria di desa. Satu persatu mereka datang, menawarkan janji dan harapan, mencoba mengisi kekosongan hidupnya. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Akmal. Ia adalah pedagang dari kota yang sering datang ke desa untuk menjual barang. Akmal terlihat berbeda. Ia sopan, ramah, dan sering membantu Siti dengan urusan kecil, seperti membawakan barang belanjaan atau memperbaiki pintu rumahnya yang rusak. Di satu kesempatan, Akmal berkata pada Siti tak mudah hidup sendirian. "Siti, jika kau mau, aku bisa menjadi pelindungmu," kata Akmal suatu sore sambil tersenyum hangat. Awalnya, Siti ragu. Kenangan tentang Rahman masih melekat di hatinya, dan ia takut melukai kenangan itu. Namun, desakan dari tetangga dan keluarga yang mengatakan bahwa ia butuh seseorang untuk mendampinginya membuatnya akhirnya menerima lamaran Akmal.
Pernikahan mereka digelar sederhana, dihadiri beberapa tetangga dan keluarga dekat. Awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Akmal membawa Siti ke kota, ke rumah kecilnya yang sederhana. Ia tampak penuh perhatian, membelikan Siti pakaian baru, dan bahkan berjanji membantunya membuka usaha jahit di kota. Namun, setelah beberapa minggu, sisi lain Akmal mulai muncul. Ia sering pulang larut malam dengan bau alkohol yang menyengat. Jika Siti bertanya, Akmal menjawab dengan nada tinggi. Semakin lama, temperamennya semakin buruk. Ia mulai membentak Siti hanya karena hal-hal kecil, seperti masakan yang menurutnya terlalu asin atau rumah yang tidak cukup rapi. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Akmal pulang dalam keadaan mabuk dan meminta uang dari Siti. Ketika Siti mengatakan bahwa ia tidak punya uang, Akmal melemparkan barang-barang di rumah. Ia bahkan menampar Siti, meninggalkan bekas merah di pipinya. "Jangan banyak bicara, Siti. Aku ini suamimu. Kau harus patuh," teriak Akmal dengan mata yang penuh amarah. Siti hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi seperti ini. Di malam yang sunyi, ia sering memeluk foto Eman dan Rahman, berdoa agar diberikan kekuatan untuk bertahan. Hari demi hari berlalu, kekerasan Akmal semakin sering terjadi. Tetangga mulai curiga, tetapi Siti selalu berusaha menyembunyikan lukanya. Namun, suatu malam, setelah dipukul lagi oleh Akmal, Siti sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia mengumpulkan keberanian untuk melawan rasa takutnya. Keesokan harinya, saat Akmal pergi, Siti meninggalkan rumah itu dengan hanya membawa barang-barang yang penting. Ia kembali ke desanya, mencari perlindungan di rumah Mak Salmah, tetangga yang selalu peduli padanya. Mak Salmah terkejut melihat wajah Siti yang lebam, tetapi ia tidak bertanya banyak. Ia hanya memeluk Siti erat-erat, memberikan rasa aman yang telah lama hilang dari hidup Siti. Dengan bantuan tetangga dan keluarga, Siti melaporkan perbuatan Akmal ke pihak berwajib. Prosesnya tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggu kekerasan. Setelah Akmal ditangkap, Siti mulai membangun kembali hidupnya. Ia kembali menjahit dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Meski luka itu masih ada, Siti tahu bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan. Di malam-malam sunyi, ia sering menatap langit, berbicara pada Rahman dan Aiman di dalam hati. "Aku mungkin tidak bisa menghapus semua luka, tapi aku akan terus melangkah untuk kalian dan untuk diriku sendiri." Cerita pun tamat. Kisah Siti adalah pengingat bahwa meski hidup penuh ujian, keberanian untuk melawan dan memperjuangkan kebahagiaan adalah cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.